Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 81, kepala yang menantang. Mungkin Lin Yu telah melupakan hari itu, tetapi baginya, ingatannya masih segar. Setelah itu, direktur salah satu sub-biro filmnya dipindahkan dari jabatannya ke biro film. Kakak ipar, dia melukai istriku. Tutup mulutku. Saat Liu tua hendak berbicara, pria gemuk itu memotongnya dengan dingin, tanpa alasan, apakah ada yang akan mengalahkanmu? Liu tua tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia meminta saudara iparnya untuk datang ke sini untuk membantu, tetapi bagaimana dia membantu orang lain? Kakak ipar, kau harus menangkap bajingan kecil ini untukku, atau aku akan memberitahu adikku. Tikus itu membawa wajah berkepala babi dan bergumam serta mengancam pria yang agak gemuk itu. Katakan, aku akan membiarkanmu berkata. Pria gendut itu tiba-tiba berlari ke arah tikus, menamparkan punggungnya, dan berteriak dengan marah, kamu pantas dipukul seperti kamu, wanita kotor yang penuh kata-kata kotor. Pria gendut itu sangat marah. Karena dia telah menyinggung dewa besar di depannya sehingga dia ditugaskan untuk syuting. Sekarang dia berani membiarkan dia menangkapnya. Itu adalah waktu yang lama untuk hidup. Tikus itu langsung terpana, menatap laki-laki yang agak gemuk itu dengan tatapan keheranan. Lelaki yang melihat adik perempuannya dan si tikus serta kucing itu tampak seperti laki-laki, maka ia berani memukulinya. Aku ingin adikku menceraikanmu. Tikus itu meraung dengan air mata. Bohong. Siapapun yang tidak pergi, siapa bajingan? Pria yang agak gemuk itu segera kesal, dan kemudian berkata kepada anak buahnya, kedua orang ini berkumpul untuk membuat masalah, bawa mereka kembali kepadaku. Pria gendut itu memberi perintah, dan beberapa polisi di belakangnya mengerumuni dan menangkap pencuri dan Lao Liu. Kakak ipar, kamu tidak bisa menangkap kami, kakak ipar, saya salah. Ketika tikus itu melihat bahwa kakak iparnya benar-benar marah, dia ketakutan dan buru-buru memohon belas kasihan. Cepat, jangan mempengaruhi mood Tuan He. Pria gemuk itu memberi instruksi dengan dingin. Setelah pasangan cerdik itu dibawa pergi, pria gemuk itu segera mengeluarkan rokoknya, menyerahkannya kepada Lin Yu dengan hormat, dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, maafkan aku, biarkan kedua spoiler ini merusak moodmu. Saya tidak tahu bagaimana cara merokok. Lin Yu melambaikan tangannya. Dia tidak menyangka bahwa lelaki gendut itu akan langsung membawa pasangan tua itu dan menjelaskan kepadanya, sebenarnya, tanggung jawab atas masalah ini ada pada kami, dan kami harus memberi kompensasi kepada orang lain. Apa kompensasinya, Tuan He? Anda akan bangkrut ketika Anda mengatakan ini. Ini adalah tanggung jawab saya. Saya berjanji bahwa keduanya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Kata pria gemuk itu sambil tersenyum. Ini tidak baik. Lin Yu ragu-ragu. Tidak ada yang salah. Selama Tuan He ingat untuk mengatakan beberapa patah kata untuk saya ketika dia melihat biro kesehatan lagi, saya akan bersyukur. Nama saya Mao Wenfan, mohon bersusah payah untuk mengingat. Pria gemuk itu buru-buru berkata dengan hormat. Oke, aku ingat, terima kasih Mao Ju. Karena orang lain sangat membantunya, Lin Yu tidak bisa menolak. Terima kasih Tuan He, terima kasih Tuan He. Maka saya tidak akan mengganggumu, saya akan pergi sekarang. Kata Mao Wenfan sambil menuruni tangga, dan ketika dia mencapai lantai berikutnya, dia berbalik dan berjalan dengan cepat. Oh, siulan, anak baptismu benar-benar menjanjikan. Bukankah begitu? Bahkan sekretaris utama sangat sopan padanya. Kedua putra Lao Liu benar-benar jahat dan pembalasan. Mereka terbiasa merajalela pada hari kerja, dan mereka akhirnya ditangkap. Senang sekali. Sekelompok tetangga dengan bersemangat mengatakan bahwa mereka telah melihat keluarga Liu yang lama tidak bahagia.
Bu, dengarkan aku, jangan tinggal di sini, ayo pergi. Setelah tetangga pergi, Lin Yu membujuk ibunya bahwa villa yang diberikan Zheng Xifan kepadanya dapat digunakan oleh ibunya. Ini adalah tempat tinggal Yuer untuk yang terakhir kalinya. Mengapa aku rela pergi? Qin Xiulan melirik rumah tua itu, kenangan masa lalu membanjiri, matanya sedikit merah. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Bahkan, dia ingin memberitahu ibunya bahwa dia adalah putranya sendiri. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada ibunya, dan dia takut untuk menakuti ibunya. Bu, kupikir jika Lin Yu mengenal Kueng Xia, dia tidak ingin kamu hidup di lingkungan yang berbahaya. Beberapa hal, beberapa orang, selama kamu menyimpannya di dalam hatimu selamanya, mereka tidak benar-benar tersesat. Lin Yu membujuk dengan lembut. Qin Xiulan melihat ke sekeliling ruangan tanpa bicara, air mata mengalir di pipinya. Nyatanya, tinggal di sini membuatnya semakin sakit. Dia tidak tahu apakah sudah beberapa malam dan bermimpi putranya bangun dari menangis. Jika bukan karena anak baptis Jiarong, dia tidak akan bisa hidup lama. Akhirnya, di bawah bujukan Lin Yu, Qin Xiulan akhirnya setuju untuk pindah. Sebelum Lin Yu menelepon Zheng Xifan, manajer real estate terlebih dahulu memanggil Lin Yu dan dengan hormat berkata, Tuan He, Tuan Zheng telah memesan, rumahnya telah didaftarkan untuk Anda, dan perabotannya telah dipasang untuk Anda. Semuanya adalah merek internasional tanpa formaldehida. Kapanpun Anda mau, Anda bisa datang dan mendapatkan kunci untuk check-in. Villa-villa ini telah lama direnovasi, dan ada beberapa villa yang tidak dijual, jadi tidak perlu khawatir tentang formaldehida. Setelah Lin Yu memahami situasinya, dia langsung menelepon perusahaan yang bergerak dan memindahkan semua barang Qin Xiulan ke villa di pagi hari. Ini adalah area villa yang sangat mewah di Qinghai. Villa yang disajikan oleh Zheng Xifan mencakup area yang luas. Ada kolam renang bergaya Eropa dan patung di tengah halaman. Villa ini memiliki total 4 lantai. Lantai pertama setinggi 4 meter dan pintu masuk memiliki 4 pilar berukir penuh gaya. Dekorasi interior rumah tingkat atas. Lampu kristal emas senilai ratusan ribu digantung di tengah aula. Dinding dan lantainya juga didekorasi dengan gaya yang megah. Furniturnya juga berharga dan luar biasa. Qin Xiulan belum menutup mulutnya yang terbuka sejak dia memasuki pintu. Dan dia terkejut, dan dia gemetar, Jiarong, ini rumahmu. Di mana aku tinggal? Bu, ini rumahku. Jangan khawatir. Lin Yu tersenyum, dia tidak menyangka Zheng Xifan akan memberinya rumah sebesar itu. Tetapi dia merasa sangat lega bahwa setelah bertahun-tahun menderita, akhirnya ibunya bisa membalasnya. Ia berniat untuk menyewa beberapa pembantu untuk ibunya untuk mengurus kehidupan sehari-hari. Menambah biaya perawatan villa yang tinggi di masa depan pasti akan menghabiskan banyak uang, sepertinya ia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Setelah terbiasa dalam waktu yang lama, Qin Xiulan merasa lega dari keterkejutan, dan menunjuk ke ruang terbuka hijau di halaman yang belum ditanami rumput, dan berkata, Jiarong, sayang sekali kamu mengira sebidang tanah seluas itu menganggur. Kebun sayur, bagaimana menurutmu? Harus disesuaikan. Lin Yu tertawa sambil menanam kebun sayur di sebuah villa, mungkin ibunya adalah contoh pertama. Dan ibu saya juga mendorong mobil listrik kecil yang rusak, sehingga nyaman untuk pergi bekerja di toko roti, dan menjual roti di villa, yang mungkin unik. Tapi selama ibunya bahagia. Setelah tinggal dengan ibunya, Lin Yu juga dianggap tidak terlalu khawatir. Setelah kembali ke ruang medis, Li Zhensheng telah membersihkan semua ruang medis, dan cahayanya seterang baru. Fasilitas yang dikirim Qian Hai terakhir kali benar-benar bagus, membuat seluruh aula medis terlihat sangat mewah. Tuan, Anda kembali, apakah tidak ada yang salah? Li Zhensheng tersenyum. Tidak apa-apa, Kakak Li, kamu bisa memanggilku Jiarong mulai sekarang, kata Lin Yu. Li Zhensheng menggelengkan kepalanya,
dan berkata, lebih baik meminta Tuan untuk bersikap santai. Dia menghormati Lin Yu dari hati dan merasa terlalu kasar untuk memanggilnya dengan nama depannya. Hanya dengan memanggilnya Tuan, dia bisa mengungkapkan rasa hormatnya padanya. Ngomong-ngomong, Saudara Li, apakah kamu datang ke Qinghai untuk mencari putrimu kali ini? Lin Yu tiba-tiba teringat dan bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ketika Li Zenseng mendengar getaran di tubuhnya, dia segera mengeluarkan catatan kusut dari lengannya, menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata, saya belum kembali ke kampung halaman saya selama 2 tahun. Keluarga saya mengira saya sudah mati, dan istri saya melarikan diri dengan seseorang. Dia diadopsi. Ini adalah alamat orang yang mengadopsinya. Saya pernah ke sana, tetapi tempat itu telah dihancurkan dan petunjuknya rusak. Lin Yu melirik alamat di selembar kertas, dan kemudian berkata, baiklah, izinkan saya meminta seorang teman untuk mencari tahu. Mereka memiliki banyak kontak di Qinghai. Mungkin mereka bisa mendapatkan petunjuk. Tuan, jika Anda membantu saya menemukan putri saya akan menjadi sapi dan kuda bagi Anda dalam hidup Li Zenseng. Li Zenseng berkata dengan sungguh-sungguh. Baginya, putrinya adalah satu-satunya yang dia miliki. Ketika Wei Suening datang untuk memijat pada siang hari, Lin Yu memberinya salinan foto dan alamat dan memintanya untuk membantu menemukannya. Organ keamanan publik memiliki informasi yang berkembang dengan baik dan mudah untuk menemukannya. Sebelum tidur di malam hari, Lin Yu menemukan ekspresi Jiang Yan sangat lelah, jadi dia berjalan ke arahnya, meremas bahunya dengan lembut, dan berbisik, ada apa? Ada apa? Bukan apa-apa, hanya saja saya menemui pasien yang lebih merepotkan. Saya telah mendiskusikan pilihan pengobatan selama 2 hari ini. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membantu. Jiang Yan tersenyum pahit. Mari kita dengarkan. Lin Yu tersenyum, dan kekuatan di tangannya tidak bisa membantu menambahkan beberapa poin. Oh gelombang-gelombang. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi berteriak lembut, penuh godaan, dan kemudian menamparkan lengan Lin Yu. Kamu memiliki sedikit bahu yang membeku, aku perlu memberimu kekuatan. Lin Yu berkata dengan suara rendah, dan kemudian menekannya dengan keras. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara keras lagi. Pada saat ini, Jiang Jingren dan Li Suqin di luar pintu menghela nafas lega, bertukar pandangan yang memuaskan, dan kemudian kembali ke kamar. Faktanya, mereka sudah lama curiga bahwa Lin Yu dan Jiang Yan berada di ranjang yang berbeda di ruangan yang sama. Sekarang setelah mereka mendengar tangisan Jiang Yan, mereka akhirnya lega. Lagi pula, pasangan tua itu juga orang-orang yang sudah berpengalaman personel. Mereka secara alami memahaminya, tetapi mereka tidak menyangka menantu itu terlihat kurus dan lemah. Tapi begitu berani di tempat tidur, bagaimanapun juga, masih muda. Lin Yu tersenyum dan melirik keluar pintu, melihat bahwa bayangan di bawah pintu telah hilang, dia tidak bisa menahan senyum, kekuatan tangannya juga sedikit lebih ringan, dan suaranya lebih keras, Saudari Yan, biarkan aku membicarakannya, apa pasien? Apa? Ia lumpuh, dan lumpuh selama beberapa tahun. Jiang Yan menghela nafas, dan berkata, saya telah melihat catatan medisnya dan mengunjungi rumah sakit besar dan kecil di luar negeri. Tidak hanya tidak sembuh, tetapi semakin parah. Kelumpuhan itu sendiri lebih sulit untuk dipulihkan, dan setelah bertahun-tahun kelumpuhan, tidak heran jika Jiang Yan akan mengatakan bahwa dia tidak dapat menyembuhkannya. Aku bisa membantunya melihat. Lin Yu berkata dengan lembut, dia tidak ingin melihat Jiang Yan begitu lelah. Pihak lain adalah orang asing, dan dia sangat menolak menggunakan pengobatan Tiongkok untuk pengobatan, dan putranya adalah seorang reporter yang telah menerbitkan laporan tentang pengobatan Tiongkok dan sihir. Jiang Yan tersenyum tanpa daya. Belum lagi mereka tidak ingin dokter pengobatan Tiongkok membantu mereka mendiagnosis dan merawat mereka, bahkan jika mereka berpikir,
dokter pengobatan Tiongkok di dunia Qinghai tidak akan maju untuk membantu mereka. Tetapi Lin Yu tidak berpikir demikian. Sebaliknya, dia sangat ingin menyembuhkan penyakit orang asing, karena pengobatan tradisional Tiongkok selalu diabaikan di mata orang Barat. Jika dia mengambil kesempatan ini untuk membantu pengobatan Tiongkok menjadi terkenal di dunia Barat, maka itu tidak memalukan bagi leluhur saya. Saudari Yan, kapan kamu mengadakan seminar? Bisakah kamu mengajak saya melihat dan melihat? Tanya Lin Yu. Tidak. Rumah sakit kami tidak mengizinkan orang luar. Oh, gelombang-gelombang. Sebelum Jiang Yan selesai berbicara, Lin Yu lebih menekan tangannya lagi. Jiang Yan tidak bisa menahan erangan lagi, merasa mati rasa. Tidak bisakah, Sister Yan? Tidak. Oh, gelombang-gelombang kamu akan mati. Oh, gelombang-gelombang aku ingin menemukan cara. Jiang Yan dengan marah mencubit tangan Lin Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.